Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5781. Saya mendengar bahwa Lenin Monroe adalah keturunan Cina Amerika dan memegang kartu hijau. Dan masalah ini masih menjadi urusan keluarga-keluarga Monroe. Detektif yang memimpin tim saat ini sedikit mengernyit. Lagi pula, masalah ini terlalu terlibat. Soal 4 suku besar tidak mudah diatur. Ditambah kartu hijau Amerika. Ini hanya, siapa yang peduli siapa yang tidak beruntung. Tidak ada raja di dunia. Dan tidak ada raja di pantai negeri ini. Tidak peduli siapa itu. Ketika dia datang ke wilayah negara khas saya, dia akan berada di bawah yurisdiksi hukum raja negara khas saya. Harvey York berbicara dengan acuh tak acuh pada saat itu. Dan kemudian menunjuk ke arah Lenin Monroe. Inspektur yang terhormat, orang ini muncul entah dari mana. Mengancam saya untuk menyerahkan Zi bermata satu yang saya dapatkan di pelelangan belum lama ini. Senilai puluhan miliar. Saya hanya melawan. Dan mereka berteriak dan membunuh. Dan bahkan mengeluarkan senjata api. Aku sangat takut sekarang. Jika bukan karena kemampuanku, aku pasti sudah ditembak oleh seseorang sekarang. Jadi, saya berharap beberapa detektif akan menegakkan hukum secara tidak memihak dan menegakkan keadilan untukku. Harvey York memiliki senyum di wajahnya. Tetapi dia dengan mudah mendorong Lenin Monroe ke dalam jurang. Selain itu, saya juga curiga bahwa orang-orang ini memiliki hubungan tertentu dengan pasukan hak anti negara di luar negeri. Saya berharap orang-orang di kantor polisi akan menangani masalah ini dengan serius. Jika kamu tidak bisa menanganinya dengan baik, aku tidak keberatan mendorong masalah ini ke Dragon Cell. Saya percaya bahwa sel naga akan lebih tertarik pada masalah ini. Beberapa detektif saling memandang dengan cemas. Tanpa diduga, Harvey York keluar dari sel naga hanya dalam beberapa kata. Bahkan Lenin Monroe merasakan sudut matanya berkedut. Dan sekarang berkata dengan dingin, York, apakah kamu memiliki lubang di otakmu? Bahkan sel naga telah dibawa keluar. Apakah kamu pikir itu dibuka oleh keluargamu? Begitu kamu membuka mulut, orang-orang dari Dragon Cell akan melakukan sesuatu untukmu. Angan-angan, idiot berbicara tentang mimpi. Jangan bilang aku baru saja mengeluarkan senjata api. Bahkan jika aku benar-benar melakukan sesuatu padamu, itu juga ditangani oleh kantor polisi, bukan sel naga. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, kartu hijau AS, Angelsa, konsorsium AS. Setiap hal acak di sini. Saya percaya bahwa sel naga akan sangat tertarik. Mengenai apakah itu benar atau tidak, aku percaya Dragon Cell akan memberimu catatan yang bersih. Bukan? Beberapa detektif juga terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Hal seperti itu sangat sulit untuk ditangani. Tapi masalahnya adalah, setelah masalah itu akhirnya ditangani oleh Dragon Cell, itu akan baik-baik saja jika Lenin Monroe tidak bersalah. Tetapi jika Lenin Monroe memang bersalah, maka mereka telah berubah menjadi pilih kasih. Tak satu pun dari detektif dari kantor polisi ini ingin pergi ke sel naga. Memikirkan hal ini, beberapa detektif saling memandang, dan kemudian dengan cepat memerintahkan. Ayo, bawa Lenin Monroe kembali. Juga, Tuan York, saya khawatir Anda harus bekerja sama dengan penyelidikan dan pergi kembali bersama kami. Tidak masalah. Saya warga negara yang baik dan siswa yang baik. Tentu saja saya harus mematuhi hukum. Harvey York tersenyum sedikit, mengikuti kantor polisi dan pergi. Saat keluarga Monroe saling memandang,
Harvey York dan Lenin Monroe semuanya masuk ke mobil dinas kantor polisi. Ketika semuanya tenang, keluarga Monroe saling memandang dengan cemas. Dan Wendy Monroe berkata dengan penuh semangat, "Kakek, bagaimana masalah ini harus ditangani sekarang?" Mario Monroe menghela nafas dan tampak murung. "Kita punya dua pilihan. Atau, akui saja dan serahkan keluarga Monroe kepada pria itu, Lenin Monroe. Entah. Kita harus menyelamatkan Brother York sekarang." Bab 5782. 1 jam kemudian, Harvey York keluar dari kantor polisi tanpa cedera. Tidak perlu baginya untuk menggunakan hubungan Leonardo Zambrano. Keluarga Monroe secara langsung mengundang beberapa pengacara terkenal di luar kota untuk menyelesaikan masalah ini. Di satu sisi, meskipun Harvey York melakukannya, itu hanya 2 tamparan. Meskipun itu sangat menghina, tidak terlalu menyakitkan. Jadi Lenin Monroe tidak memiliki cukup bukti untuk menuntutnya. Di sisi lain, Lenin Monroe memimpin sekelompok orang yang tidak hanya masuk tanpa izin ke dalam rumah, tetapi juga memegang senjata api secara ilegal. Saya takut seperti itu sebuah situasi perlu diselidiki secara perlahan dan diselesaikan secara perlahan. Jika mereka tidak bisa menyelesaikannya, maka mereka mungkin harus pergi ke penjara langit selama beberapa tahun. Saudara York, itu awalnya bisnis keluarga Monroe kami. Tetapi saya tidak berharap itu melibatkan Anda lagi. Harvey York berjalan keluar dari gerbang kantor polisi. Dan keluarga Monroe yang telah dipersiapkan sejak lama datang dengan cepat. Mario Monroe mengangguk pada Harvey York dengan wajah yang rumit. Wendy Monroe di samping juga berkata dengan lembut, "Harvey York, meskipun kamu kuat, saudara laki-lakiku yang kedua adalah orang yang tidak memiliki moral, tidak memiliki garis bawah, dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Kenapa kamu tidak bergaul dengannya?" Di sisi lain, Mayu Monroe tersenyum dan berkata, "Kakak, tahukah kamu? Angelsa memiliki murid bernama Aldair Ruan. Terakhir kali." Baik, sebelum Mayu Monroe selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Harvey York, dan kemudian matanya tertuju pada Mario Monroe. "Penatua Monroe, saya akan mempersingkat cerita. Seberapa benar atau salah apa yang dikatakan Lenin Monroe sebelumnya?" Mario Monroe sedikit ragu, lalu perlahan berkata, "Keluarga Monroe kami memang menyimpan 3 manik-manik Z secara pribadi. Selain Z bermata 6 yang sekarang ditahan oleh kantor polisi, Z bermata 1 dan bermata 9 ada di tangan Anda. Memang ada 6 dari 9 manik-manik Z legendaris yang terkait dengan keluarga Monroe kita. 3 manik-manik Z." Harvey York merasa sakit kepala ketika mendengar nomor ini. Penatua Monroe, masalah 9 manik Z besar melibatkan terlalu banyak. Tidak peduli apakah masalah ini benar atau salah, kamu tidak dapat mengenalinya. Selain itu, 3 manik-manik Z di tangan. Kirim mereka sesegera mungkin. Lebih baik mengembalikannya ke pemilik aslinya, atau menyumbangkannya ke 3 kuil utama sekte bumi. Singkatnya, kita harus memberitahu orang-orang bahwa meskipun ketiga manik-manik Z ini pernah ada di tangan keluarga Monroe Anda, mulai sekarang, mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Monroe Anda. Mario Monroe tertegun sejenak dan berkata, "Dimengerti. Jika kamu membutuhkan teman kecil York." Harvey York menyela dan berkata, "Saya memang mempertimbangkan untuk mengumpulkan semua 9 manik-manik Z. Namun, tidak masuk akal bagimu untuk menyerahkan Z kepadaku sekarang. Tidak hanya ini tidak akan menyelesaikan masalah, itu juga akan menempatkan keluarga Monroe Anda dalam bahaya besar. Ngomong-ngomong, upacara donasimu harus dilihat publik, dan itu harus bermartabat. Harus diketahui bahwa keluarga Monroe Anda tidak ada hubungannya dengan 9 manik Z besar mulai sekarang."
Karena itu, mata Harvey York tertuju pada langit malam di luar. Kalau tidak, mungkin aku tidak akan bisa menjaga keluarga Monroe-mu. Mendengar ini, Mario Monroe sedikit terkejut, dan dia juga melihat ke arah langit berbintang. Segera, Bima Sakti yang bersinar ditutupi oleh lapisan awan gelap, dan seluruh bagian luar tembok besar tampak suram. Ini adalah awan hitam yang menekan kota untuk menghancurkan kota. Gunung dan hujan akan segera datang dan angin memenuhi gedung. Mario Monroe menggigil dengan cerdas. Dan setelah beberapa saat, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai mengatur berbagai hal. Hanya melihat Harvey York dari sudut matanya, Mario Monroe melontarkan keraguan di hatinya. Apakah pemuda misterius ini benar-benar tidak terobsesi dengan 9 manik-manik Z? Bab 5783. Di pagi hari kedua setelah Lenin Monroe masuk polisi stasiun. Di aula samping kuil puncak awan. Pintu aula didorong terbuka pada saat ini. Dan kemudian Rebecca Monroe masuk dengan cepat. Nuputra Buddha, yang sedang membaca kitab suci Buddhis, memberi isyarat. Setelah kitab suci Buddha di tangannya berakhir, dia mengangkat kepalanya dan melirik Rebecca Monroe. Dan berkata, "Rebecca, apakah ada sesuatu?" Wajah cantik Rebecca Monroe penuh dengan keanehan. Lalu dia menghela nafas dan berkata, "Buddha, kita masih selangkah terlambat." Tadi malam, Lenin Monroe yang pergi ke luar negeri tiba-tiba berlari kembali dan mengancam akan menyerahkan kekuasaan keluarga Monroe kepadanya. Akibatnya, dia terjebak dengan nama keluarga York. Sekarang dia berada di kantor polisi. Dia akan ditahan setidaknya selama 48 jam sebelum kedutaan AS bisa menjemputnya. Nuputra Buddha tertegun sejenak, dan kemudian mengerutkan kening. Kapan masalah keluarga Monroe ada hubungannya dengan nama keluarga York lagi? Apakah dia pikir dia orang Amerika? Berkeliaran dengan omong kosong ini. Hanya saja dia bisa mengatur keseluruhan di luar colokan. Buddha. Kali ini Harvey York tidak bermaksud untuk mengurusnya. Tapi tepat pada waktunya untuk pertemuan itu. Jelas, Rebecca Monroe masih memiliki eyeliner di keluarga Monroe. Jadi dia jelas tentang konflik dan seluk-beluknya. Hal yang paling merepotkan adalah bahwa York yang bermarga benar-benar pindah dari sel naga. Dalam hal ini, orang-orang di kantor polisi hanya bisa melakukan sesuatu. Hanya saja aku masih tidak tahu mengapa York yang bermarga ikut campur dalam masalah keluarga Monroe. Nuputra Buddha berpikir sejenak, mengeluarkan setumpuk dokumen dari rak buku di sampingnya, dan melemparkannya ke depan Rebecca Monroe, dan berkata dengan ringan. Itulah alasannya. Rebecca Monroe mengambilnya dan melihatnya beberapa kali sebelum wajahnya berubah dan berkata, "Mayu Monroe. Bajingan ini benar-benar membiarkan York yang bermarga campur tangan dalam urusan cabang di luar Longman. Aldair Ruan adalah murid Angelsa, dan Lenin Monroe sekarang menjadi murid Angelsa. Pada saat ini, Lenin Monroe mewakili kepentingan Angelsa. Tidak heran Harvey York akan mengambil tindakan. Jika saya tahu bajingan Mayu Monroe ini melakukan ini, saya seharusnya membunuhnya." Nuputra Buddha berkata dengan enteng. Setiap kali ada suasana tenang dalam suatu peristiwa besar, saya memberitahu Anda tentang masalah ini bukan 10 kali tetapi 8 kali. Jadi apa yang membuatmu bersemangat? Pertama melafalkan sutra hati 3 kali dalam hati. Dan kemudian membicarakan hal-hal lain. Wajah Rebecca Monroe tenggelam. Tapi dia tenang. Dalam 10 menit, wajahnya kembali normal. Karena Mayu Monroe membiarkan Harvey York memasuki permainan, maka York yang bermarga pasti tidak akan membiarkan keluarga Monroe jatuh ke tangan Lenin Monroe dengan mudah. Jika itu masalahnya, mengapa kamu bersemangat? Nuputra Buddha melangkah maju, menyentuh rambut Rebecca Monroe, dan berkata sambil tersenyum.
Rebecca Monroe menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kata demi kata. Awalnya itu bagus. Tapi Harvey York, bajingan itu, sebenarnya mendorong lelaki tua itu Mario Monroe untuk mengeluarkan 3 manik-manik Z dari keluarga Monroe. Kembalikan yang asli. Atau sumbangkan langsung. Sekarang lelaki tua Mario Monroe telah memutuskan bahwa dia akan menyumbangkan 3 manik-manik Z ke kuil puncak awan kita dengan cara yang benar, sehingga dia dapat berpartisipasi dalam upacara Buddha Sai. Buddha, dia juga mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang saya buat karena saya berkultivasi di kuil puncak awan. Berdonasi untuk kami. Putra Buddha tertegun sejenak. Lalu mengambil napas dalam-dalam dan berkata, menarik. Ini adalah bencana. Dan juga membunuh orang dengan pisau. Lenin Monroe mungkin menggunakan ini untuk mengancam Mario Monroe. Jadi Mario Monroe tahu betul bahwa keluarga Monroe tidak akan pernah bisa menyimpan benda ini. Jika Anda tidak bisa menyimpannya, mengirimkannya adalah cara terbaik. Tapi aku tidak mengerti mengapa mereka tidak memberikan barang-barang itu langsung ke York. Bab 5784. Rebecca Monroe menghela nafas pelan. Mario Monroe awalnya memiliki ide ini. Tetapi York menolak. Diperkirakan anak ini memiliki otak yang buruk. Dan dia bodoh dalam kultivasinya. Sebelumnya, sudah jelas bahwa Anda menentang Buddha untuk pandangan sekilas pada Z manik-manik. Tetapi sekarang Anda tidak ingin mengirim manik-manik Z ke pintu Anda. Putra Buddha berkata dengan ringan. Kamu pikir semuanya terlalu sederhana. Mungkin yang bermarga York juga tahu betul bahwa ketika 3 manik-manik Z ini jatuh ke tangannya, dia menjadi sasaran kritik publik. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa dia memiliki manik-manik Z di tangannya. Jika dia mendapat 3 manik-manik Z lagi, hampir setengah dari 9 manik-manik Z ada di tangannya. Lalu di badai berikutnya, dia pasti akan menjadi orang yang paling mendapat perhatian. Kekacauan akan segera pecah. Dengan latar belakang seperti itu, jelas bukan pilihan yang bijak untuk menjadi sasaran kritik publik. Rebecca Monroe tertegun sejenak, lalu berkata dengan dingin, bajingan. Saya pikir orang ini berani, tetapi otaknya rusak. Sepertinya saya meremehkannya. Bukannya kamu meremehkannya, tetapi kamu telah menderita kerugian di tangannya satu demi satu. Kamu tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia berani dan banyak akal. Putra Buddha berdiri, mengambil seutas manik-manik kutub yin dan yang diukir dari gading raksasa, dan perlahan menyelesaikannya. Pada dasarnya aku sudah menentukannya sekarang. 99% identitas Harvey York yang kita tahu palsu. Mengenai siapa dia, masih harus diselidiki. Tapi mampu membuat identitas palsu seperti itu menjadi nyata sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ada kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan di belakangnya. Kekuatan semacam ini mungkin setara dengan 5 klan kuno, 10 keluarga teratas, tempat suci seni bela diri utama, dan 4 pilar negaraha. Orang seperti itu jelas tidak mudah dihadapi. Dan Anda melihatnya bertindak di luar tembok besar. Terkadang mengalahkan lawan-lawannya, terkadang memanfaatkan situasi untuk membanjiri orang, dan terkadang menggunakan aturan pemerintah secara langsung. Orang seperti itu bertindak begitu santai, yang berarti di matanya, dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan orang-orang di luar tembok besar ini, bahkan termasuk aku. Dia tidak terlalu peduli. Mungkin, pikirnya, bahkan jika 3 manik-manik Z dari keluarga Monroe dikirimkan kepada kita, pada akhirnya, kita tidak bisa menyimpannya. Menjadi begitu percaya diri, begitu sok, benar-benar membuatku bertanya-tanya siapa dia. Mendengar bahwa penilaian Noah Putra Buddha tentang Harvey York begitu tinggi, Rebecca Monroe sedikit terkejut, dan matanya penuh perhatian. Jadi, jika Anda menderita kerugian di tangannya,
Jangan marah. Dan jangan meremehkan diri sendiri. Bagus bagimu untuk tenang. Dengar. Aku sudah berlutut di atasnya. Jadi aku masih harus berdiri di sini sekarang. Nuputra Buddha berkata dengan ringan. Seolah berlutut di depan Harvey York di pagoda spiritual adalah masalah sepele. Rebecca Monroe tertegun sejenak. Dan kemudian berkata dengan lembut. Buddha, Anda mencoba yang terbaik. Ini bukan hanya mencoba untuk berani. Tetapi dari kontak pertama, saya merasa bahwa orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Nuputra Buddha menghela nafas. Berlutut di depannya. Dan dengan sengaja membiarkan keluarga Romero mengambil tindakan. Saya hanya ingin dia merasa bahwa saya impulsif dan mudah tersinggung. Dalam hal ini, mungkin kita bisa menggunakannya untuk menghadapi situasi selanjutnya. Aku hanya tidak menyangka bidak catur itu berubah menjadi pemain catur. Mangsa. Ingin menjadi pemburu. Sulit. Bab 5785. Mendengar Nuputra Buddha berbicara fasih, Rebecca Monroe menggigil cerdas. Dia tiba-tiba menyadari bahwa di hati para atasan ini, setiap kata dan perbuatan memiliki makna yang dalam. Dia dulu berpikir bahwa Nuputra Buddha terlalu impulsif. Tetapi sekarang, tampaknya niat Nuputra Buddha adalah untuk menciptakan ilusi. Sangat disayangkan bahwa nama keluarga York tidak sederhana. Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Rebecca Monroe tampak serius. Apakah kamu benar-benar melihat dengan matamu? Keluarga Monroe mengirim 3 manik-manik Z itu ke kuil puncak awan kita. Ini seperti mengirim bom nuklir ke sini. Rebecca Monroe merasakan sakit kepala yang hebat tentang masalah ini. Jika itu sebelumnya, dia secara alami akan bersedia. Lagi pula, tujuannya mengambil turun keluarga Monroe juga untuk mendapatkan 3 manik-manik Z. Tapi situasinya berbeda hari ini. Di bawah premis bahwa pihak AS yang diwakili oleh Uni Soviet dan Tiger mengancam. Ketiga manik-manik Z ini jelas bukan hal yang baik. Bahkan sekarang, semua pihak di luar tembok besar datang ke 9 Z. Besar, manik-manik. Siapapun yang mendapat setengah dari Z pertama adalah cara untuk mati. Kalau tidak, aku akan mewakili kuil puncak awan untuk menolak. Rebecca Monroe berkata ragu-ragu. Nuputra Buddha menggelengkan kepalanya. Berjalan ke jendela dan membuka jendela. Melihat sinar matahari yang jatuh pada patung Buddha di belakangnya. Dan berkata dengan ringan, mengapa menolak? Kuil Cloud Top kami adalah salah satu dari 3 kuil Buddha utama di Sekte Bumi. Dan selalu menjadi Sekte Bumi Ortodoks. Manik-manik Z yang dibuat oleh Patriark Sekte Bumi akan dikirim kembali ke kuil puncak awan kami. Dan kami juga akan berpartisipasi dalam upacara berlayar Buddha berikutnya. Apa alasan kuil puncak awan kami harus menolak? Apa alasannya? Karena menolak. Begitu kami menolak. Seperti apa wajah kuil puncak awan kami? Di mana identitas kami? Tapi Rebecca Monroe berkata dengan suara rendah. Jika ketiga manik-manik Z ini tiba di kuil puncak awan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Setelah Nuputra Buddha berpikir sejenak, dia perlahan berkata, kita tidak bisa menolak ini. Tetapi kita tidak bisa membiarkannya benar-benar terjadi. Bagaimanapun, dalam situasi berikutnya, pasti lebih bermanfaat untuk duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung daripada pergi langsung. Yah, pergi dan bantu keluarga Monroe memilih hari yang baik dan beritahu mereka bahwa jika Anda ingin mengirim manik-manik Z ke kuil puncak awan, Anda hanya dapat mengikuti. Kali ini, pada titik ini, tidak ada yang akan mengatakan apapun kepada kita, kan? Rebecca Monroe tertegun sejenak dan berkata, memang. Lalu, sebelum itu, untuk menghindari hilangnya 3 manik-manik Z utama, kuil puncak awan kami akan mengirim 10 dari 18 figur perunggu ke keluarga Monroe.
Tujuannya adalah untuk melindungi keselamatan manik-manik Z. Nu putra Buddha terus berbicara. Ekspresi Rebecca Monroe berubah lagi. Dan berkata, Buddha, dalam hal ini, inilah yang harus kita lakukan sebagai pewaris agama Buddha. Nu putra Buddha tersenyum. Namun, menurut aturan, untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada keluarga Monroe, kami naik dan turun di kuil puncak awan. Dan pada hari yang baik ketika manik-manik Z dikirimkan, kami semua di kuil puncak awan harus melafalkan sutra di Aula Bodhi. Itu juga berarti bahwa pada hari itu, keluarga Monroe hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mengirimkan 3 manik-manik Z ke kuil puncak awan. Kita mendengar kata-kata Nu putra Buddha. Mata Rebecca Monroe berbinar. Juga, temukan seseorang untuk memberi tahu Lenin Monroe. Bagaimanapun juga, dia juga keluarga Monroe. Selain itu, aku harus memperingatkannya untuk tidak melawan kuil puncak awan kita. Di bawah perlindungan kuil puncak awan kami, siapapun yang menyerang manik-manik Z akan mati selamanya. Namun, jika Z menghilang tanpa perlindungan kuil puncak awan, kami tidak memenuhi syarat untuk menyelidiki keberadaan Z itu. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.